Upaya pemerintah untuk memberantas judi online di tanah air menemui berbagai kendala. Salah satunya adalah keberadaan server dan bandar besar yang berada di luar Indonesia. Untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Usman Kansong, Satgas Pemberantasan Judi Online. Halo, selamat sore Bang Usman Kansong. Ini yang pertama kan kita tentu ingin tahu sebenarnya perkembangan untuk pemberantasan judi online yang dilakukan Satgas ini sudah berapa banyak situs yang diblokir? Ya, kalau kita perhatikan data, ya ini sampai pekan lalu sudah ada 2,2 juta konten judi online yang kita blokir, baik berupa konten di media sosial maupun berupa situs atau web ataupun portal. Baik, lalu yang terbaru ini kan informasinya adalah server dan juga bandar besar berada di luar negeri. Nah, ini seperti apa Satgas ini mengatasi hal ini? Apakah juga akan bekerja sama dengan Interpol seperti itu supaya hal ini tidak masuk ke Indonesia? Iya, kita yang terbaru ini melakukan penutupan akses jaringan internet dari dua negara, yakni Kamboja dan Davao, Filipina. Ya, supaya nanti konten-konten judi online, baik yang berupa konten di media sosial, tapi terutama yang berupa website. Jadi kita tutup jalurnya, kita tutup jaringannya supaya tidak masuk ke Indonesia begitu. Nah, tentu kita merencanakan mengambil langkah-langkah lain ya, misalnya tadi yang Anda sampaikan kita akan melibatkan Interpol. Ya, kalau memang kita memang tidak bisa mengambil langkah terhadap bandar ataupun servernya begitu ya, karena tempat keberadaannya ini kan berbeda, jadi wilayah hukumnya ini kan tidak masuk di dalam wilayah hukum kita, jadi kita harus bekerja sama dengan kepolisian setempat melalui Interpol ya, supaya bisa dilakukan penindakan terhadap pelaku agar ya judi online ini tidak merambah ke Indonesia begitu. Nah, yang kedua juga kita melibatkan Kementerian Luar Negeri. Nah, Kementerian Luar Negeri ini bisa berbicara dengan pemerintahan negara-negara tempat server ataupun bandarnya berada ya, untuk menyampaikan bahwa di Indonesia judi itu dilarang. Ya, judi itu dilarang dalam berbagai bentuk dan dilarang dimainkan oleh usia berapapun begitu. Nah, jadi judi di Indonesia ini kita harus jelaskan kepada mereka dilarang secara general, secara keseluruhan begitu. Nah, ini untuk memberikan pemahaman kepada pemerintahan tersebut ya, bahwa ya bagaimana agar kalau misalnya ya ada beberapa negara yang melegalkan judi online itu tidak menjadikan Indonesia sebagai target ya, karena di Indonesia itu dilarang judi online, pelanggaran hukum, pelanggaran pidana itu. Baik, tapi yang juga merepotkan adalah ketika satu situs di take down ada tumbuh dua lagi, kata Kapolda Metro Jaya tadi. Lantas langkahnya seperti apa supaya ini tidak tumbuh terus situs-situs judi online di Indonesia ini, Bang Usman? Iya, antara lain dengan menutup jaringan tadi, server. Ya, walaupun mereka bikin, kalau kita tutup jalurnya tentu tidak akan sampai ke Indonesia begitu ya. Ya, kedua ya memang kita tahu, sama-sama tahu bahwa konten itu, website itu tidak muncul dengan sendirinya, pasti kan ada yang membuat. Nah, karena itu penindakan terhadap yang membuat itu menjadi penting. Ya, siapa yang membuat? Ya, bandar tadi itu. Nah, kira-kira seperti itu. Memang kalau mau lebih cepat ya, supaya konten-konten baru tidak muncul lagi ya, kita ambil tindakan terhadap pembuatnya. Dan itu tugas aparat penegak hukum ya, karena kalau Kominfo ini kan tugasnya atau wilayahnya, kewenangannya ini kan men-take down konten, mengontrol konten begitu. Baik, banyak juga informasi yang beredar di media sosial ataupun dari orang-orang yang pernah bekerja sebagai operator judi online di luar negeri kemudian kembali ke Indonesia. Pengakuan dari wawancara beberapa kali yang kami dapatkan bahwa ternyata mereka yang pernah dipenjara hanya seminggu karena mengoperasikan website judi online ini kemudian dibebaskan oleh orang-orang pejabat seperti itu. Mereka tidak menyebutkan indikator pejabatnya siapa. Lantas seperti apa juga Satgas menilai hal ini, Bang Usman?
Iya, saya kira itu menjadi perhatian kita juga. Yang menjadi perhatian kita juga, penegakan hukumnya harus serius, harus berdasarkan undang-undang. Kalau itu terjadi di negara kita, ya kalau itu terjadi di negara lain ya kita tidak bisa melakukan apa-apa ya kecuali berbicara dengan pemerintahan negara tersebut ya, karena memang banyak warga negara kita ini yang bekerja di tempat perjudian di negara tetangga ya, karena ini juga TPPO ya, ada unsur TPPO, tindak pidana perdagangan orang. Nah, apakah itu yang tadi Anda tanyakan terjadi di negara lain atau terjadi di negara kita ya? Kalau terjadi di negara kita ya saya kira kita harus serius ya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perlakuan hukumnya begitu. Baik, baik. Kita akan nantikan seperti apa untuk pemberantasan judi online ini. Kita harapkan juga warga bisa lebih aware dan juga tidak ikut-ikutan judi online sehingga ketika pasar tidak ada, websitenya juga tidak semakin berkembang. Terima kasih atas waktunya Bang Usman Kansong, Satgas Pemberantasan Judi Online telah bergabung bersama kami. Sehat selalu, Bang.